Ini bukan mereka nggak colokin kabelnya ya. Ini emang, oh ya udah cukup segini untuk tipe bawah gitu. Kalau emang diperuntukkan jadi fleet ya, atau taksi, menarik dan overkill sih menurut. Lo posisi Lu itu tampilannya masih kayak komputer zaman dulu ya, komputer Pentium. Kembali lagi. Mau lihat mobil lagi? Lagi. Ya, kali ini kita sedang berada di Booth VinFast di GJAW 2025. Dan ini berada di hall 4 ya. 3A. Enggak, itu 3. Oh iya 3A. Kagak ada 4 di Nggak ada sini. 4. Ya, oke. Anyway, di sini ada mobil yang lagi cek ombak untuk pasar Indonesia ya. Ini mobil kemarin banyak yang dikamuflase. Bukan kamuflase sih. Enggak cuman logonya aja Logonya ditutup. aja sih yang ditutup. Iya. Bisa di mana-mana ya gitu. Iya, betul, kita udah ngeliat juga di Cikampek waktu itu ya. Iya. Dan ini wujudnya. Ya, jadi namanya bukan bukan pakai VF ya. Ya. Namanya adalah Limo Green. Dan kita tahu Limo Green sebelumnya kan di Indonesia itu jadi taksi Sun SM ya. Ya namanya. Iya, namanya jadi kayak gitu. Dan mobil ini kemungkinan besar juga akan digunakan sebagai fleet juga ya. Iya, Tapi katanya juga bisa digunakan secara pribadi juga. Ya, makanya mobil ini masih cek ombak kok di Indonesia. Ya udah, sekarang kita lihat seperti apa detail mobil ini dan apa aja yang ditawarin. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Ya, sekarang kita bahas desainnya ya. Yes. Untuk desainnya ini adalah MPV 3 baris ya, jadi 7 seater. Iya. Dan Ini kalau gue ngelihat ya, formatnya ya, bukan dimensi ya. Iya. Bukan itu lawannya M6 ya di Indonesia. Tapi ini versi lebih brotot, lebih kekernya sebuah MPV. Bahkan kalau gue ngeliat dari luar ini kayak SUV. Ya. Tapi sebenarnya ini MPV kan. Dan ini juga terlihatnya lebih lebar dan lebih panjang juga ya mobilnya. Iya, betul. Kalau betul. kita lihat pas di jalanan, gue kayak, oh ini gede juga mobilnya. Dan mobil ini apa ya? Dulu pernah diperkenalkan di Indonesia VF9. Ya kayak SUV yang keren itu. Nah, gue ngeliat masih ada karakter itu di mobil ini ya. Oh iya? Iya, kayak panjang, lebar. Iya. Iya nggak? Ya, Tapi gitu ya lah. ini karena dia masih prototype juga dan baru perkenalan ya. Iya. Jadi dia masih spek basic. Iya, ini kita nggak tahu ya, di luar mungkin ada spek tingginya. Mungkin ini akan ada ke depannya. ini spek basic kan untuk Iya. saat ini, kayak ini kita lihat velgnya, velg kaleng, pakai Iya. dop. Nggak ada yang sesuatu yang mewah gitu ya kan. Lampu sen juga nggak ada di sini, tapi ada tempatnya gitu. Iya. Kayaknya akan ada. Ini kayak base modelnya lah intinya. Iya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang sini ya, base model ya, makanya namanya Limo Green juga ya untuk Iya. saat ini perkenalkan ya. Dan masih banyak ya fitur-fitur sebenarnya. Mungkin di tipe termahalnya aktif, di sini enggak. Ini kayak Iya. lampu Lampu. nggak dilanjutin. Biasanya tipe tertingginya ini nyala semua ya. Nyala semuanya. Hanya sampingnya saja nyala. Gitu, ini masih kayak, ini bukan mereka nggak colokin kabelnya ya. Ini emang, oh ya udah cukup segini untuk tipe bawah gitu ya nggak? Betul. Belakangnya keren sih. Cakep loh mobilnya. Ini mobil yang sebenarnya kalau emang diperuntukkan jadi fleet ya, atau taksi, Ini menarik. menarik dan overkill sih menurut gua dari Ya. desain ya. Betul. Desainnya ganteng lagi. Nah, kalau bagian depan itu udah seperti VinFast pada umumnya ya. Ya, kita memang sadar desain VinFast itu emang berkarakter banget. Iya. Lu tutup kayak gini, kemarin kita belum pernah ngeliat mobilnya, tapi kita tahu ini VinFast. Iya. Ya karena dari tarikan garisnya, Garisnya, lampunya kayak gimana ya, ini VinFast sekali. Nah itu sih, kekuatan desain itu kayak nggak perlu ada logonya, tapi kita tahu itu mobilnya apaan. Betul.
untuk Anda ingin ganti PPF ataupun pengen pasang baru PPF, bisa datang ke booth UPPF yang ada di Hall 8 Gaikindo Jakarta Auto Week. Itu dari tanggal 21 November sampai dengan 30 November. Nah, kebetulan di sini ada produk baru. Sekarang kita lihat aja apa produk terbarunya. Nah, ini dia produk terbarunya UPPF yang sebelumnya itu profesional dan made, sekarang udah ganti menjadi Hammerhead series. Nah, dan bisa lihat di sini ada gambar hiu Hammerhead ya. Karena UPPF ini ataupun pen protection film ini terinspirasi dari kulit Hammerhead. Dan pastinya ini akan semakin lebih kuat lagi, lebih modern dan presisi kalau misalnya dipasang di mobil. Nah, jadi sekarang namanya kalau untuk yang clear itu namanya Hammerhead Clear, dan untuk yang matte itu Hammerhead Satin. Dan kalau misalnya kita mau pakai yang UPPF warna ataupun pilihan warna yang banyak, itu namanya Cobia Color. Total ada 77 pilihan warna. Dan yang baru sebenarnya adalah teknologi yang disematkan di PPF ini. Jadi sekarang sudah ada Equatorial Edition, dan pastinya teknologi tersebut itu paling cocok di negara tropis seperti Indonesia yang UV-nya tinggi banget, lembab banget. Jadi kalau misalnya mau beli jemur-jemur di luar, nggak ada atapnya, itu pastinya udah aman banget ya. Dan kalau Anda penasaran seperti apa produknya, ini bisa dicobain semuanya, mulai yang ditarik, ditusuk, bahkan kena dengan benda yang keras. Jadi semuanya pastinya aman menggunakan PPF dari UPPF. Dan selama GJAW 2025 ini, UPPF memberi diskon hingga 3 juta rupiah untuk pemasangan UPPF, dan ada extra benefit sampai dengan 8 juta rupiah. Itu seperti kayak e-money, tiket liburan, itu ada di situ. Dan pastinya juga ada grand prize. Jadi nggak hanya UPPF yang berganti nama menjadi Hammerhead, Ufilm juga ada kolaborasi dengan Muklai. Jadi Muklai itu merupakan seorang visual artist yang terkemuka lah di Indonesia. Dan di sini mereka juga kolaborasi bikin t-shirt seperti ini. Keren ya. Dia desainnya bold kayak gitu, keren. Ada mobilnya dan juga ada stiker Ufilm di sini. Dan ketika Anda membeli kaca film Ufilm selama GJAW 2025, ada diskon sampai dengan 1 juta rupiah dan lucky draw sebesar 100.000 rupiah. Jadi tunggu apa lagi, langsung main ke booth UPPF yang ada di Hall 8 AIS BSD selama Gaikindo Jakarta Auto Week dari tanggal 21 November sampai dengan 30 November. Ya, ini dalamnya. Tapi gue dashboard kayak gini kok familiar? Apaan ya? Kayak Ioniq 5? Mbak, Iya cuy. ini mungkin kisi-kisi AC. Iya. Ya Tapi kan, mirip jujur, kan? masuk ke dalam ini PW loh. Iya. Karena jok fabriknya. Iya, ini Bahannya berasa enak, empuk, kursinya empuk. berasa sofa ya. Meluk, kita duduk di sofa gitu. Karena yang VFE 34 ya waktu itu ya. Iya. Itu keras banget sih jok baris keduanya. Karena itu seharusnya fabrik, tiba-tiba masuknya itu sintetis. Iya. Sintetis otomatis kan pasti lebih keras dong daripada fabrik. Iya, ini berasa sofa sih. Iya. Ini empuk. Jadi kalau misalnya emang diperuntukkan jadi flat atau taksi, ini gokil sih. Yes. Empuk banget. Dan ini juga posisi mengemudinya enak loh. Setirnya teleskopik. Teleskopik loh, ini teleskopik Oh. tilt tuh. Dan gua nggak tarik full loh. Ke posisi gua. Iya. Enak sih. Nah, jadi ini emang mobil prototype ya. Ya. Banyak tuh kayak ini sebenarnya plastik Masih plastik dasar. plastik molding lah itu. Baru Lang. molding. Heeh. Ya, ini juga di sini masih molding. Jadi belum ya masih Belum final. masih diliatin lah. Iya. Ya mereka juga nerima masukan kan sebenarnya kan. Oh, ini Betul. mobil dibikin kayak gini gitu. Tuh. Tapi udah tidak ada speedometer lagi di depan ya. Karena udah di situ Udah di layar pindah ke tengah. layar semua gitu. Di sini ada apa posisi? Lu itu tampilannya masih kayak komputer zaman dulu ya. Iya. Ini Komputer Pentium. Belum updated aja sih. Iya masih ya, Tapi namanya kalau juga lihat mobil VinFast yang prototype lain ya. kayak VF7, VF6 kan Iya udah lebih beda lah. keren ya kan. Iya. Tuh, ya tergantung, ada harga, ada rupa, ya kan, ada program, ada software. Oke lah. Nih kalau di baris kedua emang joknya tinggi ya. Tapi jok tinggi kayak gini jadi duduknya pas.
Iya, Nggak jongkok. enak kan ini. Tinggi. Nggak jongkok, tinggi. Berasa di bioskop gua kayak gini nih. Eh, Kayak lu lebih rendah jauh di depan gua. Nah ini juga, ini ada height adjusternya dan ini udah paling rendah loh, jadi duduknya enak banget. Iya. Bisa serendah Bisa itu naikin ya. lagi. Nah, mobil ini di baris kedua untuk buka pintunya kayak gini ya. Ini terlalu fancy sih untuk jadi mobil fleet ya. Iya. Buka pintu di sini ceklek gitu. Iya kan? Wiper apa namanya? Wiper lagi. Untuk buka jendelanya sekali pencet, naik Iya. turun, auto up, down. Heeh. Ya ini juga dashboardnya masih stiker loh. Jadi ini semua masih prototype, benar-benar belum finish, Iya. masih stiker. Nah, katanya kan ini juga mau jadi mobil penumpang yang orang bisa beli kan? Maksudnya Iya, untuk mungkin ada fitur-fitur untuk tambahan. konsumen, betul. Jadi Itu benar ya? benar-benar. Jadi nanti mungkin akan ada fitur-fitur tambahan yang lebih fancy ya. Iya, untuk mungkin- fitur keselamatan yang makin Iya. ditingkatin. Namanya tidak limo green, namanya nanti akan beda. Nah itu dijual ke umum. Nanti Iya, yang iya, versi iya. limo greennya itu untuk fleet gitu. Iya, ya sama kayak BYD M6 lah ya. Tapi M6 semuanya dipakai buat yang tipe tertinggi di gas aja tuh ya. Iya. Dipakai buat online ya. Iya, nah ini baris ketiganya ini gede juga. Joknya juga panjang ya. Iya. Bukan jok pendek ya. Tuh tinggi Heeh. joknya di belakang. Ini kayak Gokil. mantep sih ini. Udah tau. Iya. Nah AC itu nyampe juga sampai baris ketiga karena ada kisi AC di sini di atas dan di tengah juga ada. Oh jadi kalau misalnya yang di tengah ini kayaknya ngikutin depan ya Mak ya? Apa? Semburan AC-nya. Iya, Ngikutin yang ini speed yang di depan kan? Speed depan itu Belakang terpisah sendiri di sini. Dan bisa dimati nyalain kalau misalnya mau AC atau enggak. Oh iya. Dan ada 6 speed cuy. Iya. Jadi hijau kuning gitu loh. Iya. Gokil. Ya kembali lagi ini karena yang base modelnya ya. Mm-mm. Jadi ya nggak ada apa-apa, ADAS nggak ada. Oh tapi spion di situ nggak tuh Iya, nih? masih di sini nih. Di layar semua tuh. Oh. Iya, ADAS-ADASan nggak ada ya. Apalagi Mike di layar Mike. Ini selagi kita bisa. Oh gear selectornya kayak gitu ya? Gear selectornya di sini. Tuh. Baterai di sini. Tuh, charging target semua, charging limitnya juga ada. Tuh. Bisa. Oh, gede juga ya. 29 ampere. Battery level reminder. Terus apa lagi ya? Banyak. Kamera Status ada nggak? Overall. Hah? Kamera. Ini kayak masih prototype. Ini baterainya 41% tapi range-nya cuma 184. Kayaknya nanti yang Ini kamera belakang nih. oh masih kayak gitu, masih cembung ya. Iya. Belum disetting. Benar-benar masih prototype. Tapi lu nggak tahu ini basisnya dari tipe apa gitu, Nggak model tahu. apa gitu, Nggak nggak ada ya? Oh, belum tahu. Vehicle and drive. Speed sensitive, door lock when parked, lock unlock feedback, lampu, anti theft alarm. Ini Oh, ini driver information. Mobil. Follow me home lamp ada, headlight leveling ada, Oh tapi nggak, oh ada auto, auto oh, rear wiper. rear wiper pas lu lagi mundur biasanya. Iya. Bodoh. Nyalain aja. Drive mode ada eco, normal, regenerative braking low, mild, high. Power regen display ada. Stability control ada, auto hold ada, creep mode juga ada. Creep mode yang Kalau kita kayak di lagi jalan pelan gitu ya, kita macet ya. lepas rem di jalan gitu. Oh bisa kayak one pedal driving gitu dong Iya, berarti ya? Bukan, kalau creep mode bukan one pedal. Kalau enggak, kalau lu matiin, Kalau lu matiin iya mungkin kayak one pedal, tapi kan kalau lepas rem dia mungkin nggak berhenti total. oh, nah oke sih. Apalagi fitur di depan, Mike? Gak ada lagi ya? Software update, auto download, check for updates, language display, date and time, eSIM juga ada. Oh berarti dia udah, Ini ada temanya bisa diganti nih. oh jadi biru. Jadi nggak kelihatan jadul lagi kan? Oh itu ada yang minimalisnya. Nah, Mending ini sih. ya kan? Ini bagus. Wallpapernya juga bisa diganti. Apa ini? Nah, brightness-nya, sound, equalizer juga ada. Oh lengkap Oh ya. lengkap equalizer. juga ya? Dan wifi ya karena pakai eSIM kan mobil. Iya. Gitu.
Oke, sekarang kita lihat kap motornya ya. Cup engine. Ini bisa dibilang Motor listrik. ya kap listrik. Ya seperti ini. Kembali lagi ini mobil prototipe ya. Nggak ada, masih belum di cover mesinnya ya. Nanti kalau udah emang udah beneran jadi nih mobil. Ini bisa jadi tempat storage tau. Iya, front trunk Udah gitulah gitu. intinya. Bisa di kotak-kotak Iya. gitu. Dan kita juga ini karena masih perkenalan produk ya, jadi nggak ada infonya soal Ya, spek baterai, spek motor listrik itu nggak ada. betul. Jadi kita belum tahu. Nanti mungkin di perkenalan selanjutnya itu udah dijelasin tuh speknya. Mungkin udah bisa dibilang jadi produk masalnya kali ya. Ini bagus nih. Nih Area kap mesinnya lumayan berat nih asli. Berat dan ada peredam juga untuk mobil segini ya. Iya. Ada peredam. Nah tapi firewall-nya kagak ada peredam. Belum kali. Ya kan? Iya. Mesinnya ada. Tapi di wheel-wellnya udah ada Udah ada ya? peredam ya. Oh iya. Gitu sih. Ini buka kap mesinnya sama kayak BMW ya, karena tetap kali. VinFast itu ada sejarah sama BMW. Betul. Jadi bukanya 2 kali klek-klek gitu. Ya, oke sih. Desainnya kayak gini, lampunya bagus. Kecil, warna hitam housingnya. Ya nggak? Dan ini ya seperti dibilang tadi ya, ini masih prototype dan base model, jadi chrome lampunya tuh nggak sampai sini. Ini jadi Oh ganti iya. lampu. Ini jadi chrome ya? Ya, ini DRL sama lampu sen, lampu kecil. Lampu Iya, utamanya iya. ada LED tapi loh. LED proyektor kan? Iya. Ya, gitulah review kali ini untuk VinFast Limo Green ya. Kira-kira apa setelah Anda lihat video ini ya? Kira-kira apa masukan soal mobil ini? Nah, nanti kali aja kita bisa nyampaikan juga ke orang VinFast Ya. ya. Kira-kira apa yang fitur yang wajib di mobil ini? Oke, jadi gitu aja. Review singkat Limo Green. Bagaimana menurut Anda? Sampai di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.